Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arme Heri Tarson. Saya jurusan Fisika di SMA Negeri 1 Batang Cenaku. Saya kali ini mengadakan PPG dalam jabatan di LPTK Unimed, Universitas Negeri Medan. Saya kali ini akan melaksanakan tugas untuk PPL di Sekolah SMA Negeri 1 Batang Cenaku. Oke, terima kasih. Bagaimana keadaannya, sehat? Baiklah, untuk hari ini kita akan mulai belajar fisika, tapi ada baiknya dulu kita absen dulu sebelum belajar kita mulai. Agung ada? Amelia? Angelina? Delphi? Bunga? Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas fluida statis. Itu pokok bahasanya tekanan hidrostatis. Ya, sekarang Bapak mau tanya dulu. Udah pernah melihat kaki ayam? Kaki bebek? Nah, jika kedua kaki ini kita umpamakan dia berjalan di atas lumpur, kira-kira kaki mana yang terperosok ke bawah lebih duluan? Kenapa kaki ayam? Karena tidak mempunyai selaput. Sedangkan kaki bebek mempunyai selaput. Selaput di sini itu artinya penampang. Kalau di bahasa fisikanya di tekanan itu artinya penampang. Jadi semakin luas penampang itu maka semakin susah benda itu untuk terperosok. Nah, contohnya di kaki bebek tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang akan Bapak berikan, udah pernah melihat bendungan? Sudah. Sekarang yang ditanyakan, bendungan itu makin ke dalam, ketebalan dindingnya makin kecil atau makin besar? Kenapa dibuat makin besar? Ada yang tahu? Ya silakan, yang apa? Silakan acung tangan, yang bisa jawab ya. Semakin ke dalam tekanan semakin tinggi. Ada lagi yang memperbaiki? Ada lagi? Ayo acungkan tangan siapa lagi yang mau menyebutkan kenapa bendungan makin ke bawah makin besar. Udah pernah lihat nggak sampai ke bawahnya? Mungkin yang kena kalian lihat cuma bendungan tuh menurut pemikiran kita itu cuma dari atas sampai bawah, cuma ketebalannya datar. Seharusnya tidak. Ya. Nah, kenapa demikian nanti kita jelaskan untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya Bapak adakan pretest dulu, menguji sampai di mana pengetahuan kalian tentang pelajaran tekanan hidrostatis ini. Ya, ketua kelasnya mohon dibantu dulu membagikan lembar jawabannya. Jadi silakan diisi sebisanya dulu. Ya. Kita ambil waktunya 5 menit untuk mengisi itu. Ada 5 soal, silakan diisi dulu untuk pretestnya. Nah, waktunya sudah habis, silakan kumpul ke depan dulu. Siap, nggak siap, kumpulkan dulu. Silakan, silakan. Udah siap semua? Udah. Mungkin ada yang baru tahu tentang soal yang akan diberikan. Ya, ini soal awal sebelum kita masuk materi dan ada praktik hari ini. Nanti di akhir juga kita akan ada nanti post testnya. Tes akhir setelah kita melakukan pembelajaran. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita kasih sedikit dulu pemahaman tentang fluida statis, yang dimana awal mulanya itu adalah tekanan. Tekanan itu adalah dorongan terhadap suatu benda, sehingga benda tersebut ada melakukan dorongannya sampai benda tersebut bisa dia di kedalaman, bisa dia masuk, penting ada gaya. Jadi tekanan di sini itu gaya yang bekerja
dibagi dengan luas penampang benda tersebut. Jadi yang kita lanjutkan sekarang ini adalah tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi semakin dalam keadaan benda tersebut, maka semakin tinggilah tekanan hidrostatisnya. Kali ini kita akan mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik tentang tekanan hidrostatis. Ya, nanti silakan duduk per kelompok seperti kelompok yang telah dibuat kemarin. Ya, silakan duduk per kelompok dulu. Ya, silakan bagi dulu. Silakan dibagikan ke belakang. Kemudian tambah lagi dibuat kelompok. Ditambahkan ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, belakang 5-nya. Dah, sebelum kita mulai, kalian perhatikan dulu LKPD-nya tentang cara-cara pengisiannya. Ya, nanti ini isi nama kelasnya hari-hari ini, tanggal-tanggal ini. Sambil mengisi, diinfokan lagi bahwa ini kita kerja per kelompok. Sudah isi semua? Ya, apa judul praktikum hari ini? Tekanan hidrostatis. Tujuannya ada itu di LKPD itu, apa tujuannya? Dapat memahami tentang tekanan hidrostatis. Nah, baik, sebelum mulai diterangkan dulu sedikit. Di sini tujuan itu alat dan bahan kemarin sudah disuruh bawa. Itu ada ember plastik per kelompok, kemudian ada gelas plastik per orang. Ada dua, ya dua seperti ini. Boleh yang kecil atau yang panjang boleh. Yang satunya tidak ada dilobangi, yang satunya lagi dilobangi. Ya, semuanya bawa ya. Nah, kemudian ini untuk gambar yang balon seperti ini. Nanti setelah ini kalian ada yang akan diisi. Ya, seperti dijelaskan di awal tadi, ini ada gambar balon A, itu dicucuk pakai jarum. Sedangkan yang B-nya ini dipakai jari. Nanti di sebelahnya ada ngisian nanti. Jadi yang untuk pertama, dengan besar gaya yang sama, balon yang mudah pecah adalah. Jadi kalian nanti tinggal tulis balon, tulis A atau B. Itu isiannya nanti. Kemudian nomor 2, dengan besar gaya yang sama, maka tekanan yang diterima balon A ini cuma simbol atau boleh tulisan lebih besar atau lebih kecil. Ya. Daripada tekanan yang diberikan pada balon B. Boleh tanda besar dari atau kecil dari, boleh dengan tulisan. Nah, isikan ember dengan air, kemudian celupkan seperti tadi. Lakukan yang sama untuk gelas yang satu lagi. Untuk langkah percobaan ada tanyakan dulu. Ini rasanya udah jelas nih. Ya. Yang terakhir itu pertanyaan dari yang kalian lakukan tadi. Ya, jadi sekarang silakan ambil embernya, isikan airnya, bawa ke sini, lakukan sesuai langkah-langkah. Nah, silakan. Nanti kan kalian bisa merasakan tuh dengan orang yang sama, jangan beda orangnya. Kemudian diangkat lagi. Ya. Diganti dengan gelas apa yang bolong, yang dibolongi. Nanti ginikan lagi. Nah, nanti kalian tahu bedanya tuh. Nah, silakan itu. Ya. Mungkin kalian bisa mengartikan, tapi menuliskan dalam kata-kata itu yang susah. Nah, itu. Ya. Mengungkapkan dengan kata-kata susah. Pasti tahu bedanya tuh antara yang tidak lubangi dengan lubangi. Setelah mengisi hipotesis, lanjutkan ke bagian F, itu ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang kedua itu buatlah kesimpulannya dari percobaan yang dilakukan sekarang ya. Jangan dari buku percobaan apa tuh kesimpulan yang kalian dapatkan. Yang dari percobaan hari ini. Udah, sambil ngerjakan juga di dalam kelompok silakan dirangkum hasil pekerjaannya per kelompok tersebut. Ya, satu orang aja merangkumnya.
tulis di belakang ini ya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Nah, karena kelompok 1 udah siap duluan nih, kita persilakan kelompok 1 untuk tampil duluan. Bisa? Ada. Yang lain silakan sambil mendengarkan, yang lain juga sambil melanjutkan. Ya, silakan kelompok 1 untuk tampil terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil percobaan yang kami lakukan. Yang pertama akan dibacakan oleh Indah. 1. Balon. Nah, dengan besar gaya yang sama, balon yang mudah pecah adalah yang A. Yang nomor 2, dengan besar gaya yang sama, maka tekanan yang diterima balon A lebih besar daripada tekanan yang diberikan pada balon B. Yang 3, hal ini dikarenakan luas penampang sebelum jarum lebih kecil dari luas penampang jari. Itu hasil dari kelompok 1. Nah, kelompok lain ada yang mau menyanggah atau bertanya, silakan. Itu ada yang mau bertanya, silakan. Tegaklah boleh. Kenapa balon yang dicucuk jarum lebih besar? Kenapa jarum yang dicucuk pakai balon yang dicucuk pakai jarum lebih besar tekanannya daripada jari? Nah, ya itu. Dikarenakan tekanan diterima balon dengan dikarenakan tekanan yang diterima balon dan karena ditusuk oleh jarum itu lebih besar dibandingkan tekanan yang diberikan dari oleh jari. Nah, silakan lanjutkan lagi, mungkin dari yang bertanya lagi di kelompok yang sama, silakan. Bukannya kalau misalnya jarum itu, kalau pakai jarum itu tekanannya lebih kecil, kan lebih cepat meletusnya. Kan penampang jarum lebih kecil daripada jarum. Makin kecil penampang semakin besar tekanannya. Yang ditanyakan tadi, coba lagi ulang dari awal yang pertama tadi ditanyakan. Kenapa balon yang pakai jarum lebih besar tekanannya? Nah, itu ditanyakan kenapa balon yang dicucuk pakai jarum lebih besar tekanan. Tadi disanggah lagi sama kelompok yang sama, bukannya yang pakai jarum itu yang memiliki lebih kecil tekanannya. Nah, itu kata dia tuh. Coba kelompok 1 gimana? Tekanan itu kan B sama dengan gaya dibagi luas penampang. Luas penampang jarum kan lebih kecil daripada jari, otomatis lebih besar tekanannya. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Gaya kalau di bagian yang besar juga dia lebih besar. Nah, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan duduk dulu. Kita silakan untuk kelompok 2 lagi untuk tampil lagi. Boleh sekali semua maju atau perwakilan saja, nggak apa-apa, silakan. Boleh. Yang kelompok lain tadi kan udah ada tuh, kelompok yang lain udah merangkum, jadi bisa kalian ngambil lagi kesimpulan dari yang dirangkum itu. Nanti ini selesai, kita juga selesai. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil dari uji coba yang telah kami lakukan. Nah, jadi balon yang mudah pecah itu kan balon A, karena tekanan yang diterima balon A lebih besar daripada yang diberikan pada balon B. Hal ini karena luas penampang jarum pada benda A lebih kecil dari luas penampang jari. Baiklah, saya akan melihat pada bagian hipotesis.
Apa yang terjadi jika sebuah gelas plastik dicelupkan secara perlahan ke dalam air dalam keadaan terbalik? Jelaskan apa yang akan terjadi titik ini. Menurut saya yang terjadi pada gelas plastik yang dicelupkan ke air adalah lebih berat saat didorong ke bawah karena gelas tersebut tertutup sehingga udaranya mengumpul jadi satu di ujung gelas. Yang nomor dua, apa yang terjadi jika sebuah gelas plastik diberi lubang pada dasar gelasnya dan dicelupkan ke dalam air dalam keadaan terbalik? Jelaskan apa yang terjadi beserta alasannya. Menurut saya adalah ketika gelas yang diberi lubang dicelupkan ke dalam air, yaitu lebih ringan ketika didorong ke bawah dan dari lubangnya mengeluarkan udara. Ya, itu. Ini pertanyaannya lagi. Ada yang ingin bertanya? Ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Ada kelompok 1, kelompok 3, 4, dan 5 yang rasanya nggak jelas, silakan tanyakan. Mungkin beda dengan hasil yang kita dapatkan, silakan tanyakan. Kelompok 5 kayaknya. Jika beda mungkin kita menyimpulkan ini, sementara kelompok lain menyampaikan ini. Silakan aja, jika ada yang rasanya tersendat di hati, sampaikan saja. Udah, bisa? Pas? Yakin pas? Udah, kita kasih oplos ke kelompok 2. Baiklah, kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ulang lagi tentang yang dari pertama tadi, tentang kaki ayam dan kaki bebek tadi, biar lebih mengerti lagi. Kenapa kaki ayam lebih murah terproses daripada kaki bebek? Bukan itu jawabannya, karena mempunyai luas penampang yang lebih besar. Semakin besar luas penampang, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Dan balon tadi satu, ya, jarum kecil, sementara jari ya kecil juga, tapi yang lebih kecil lagi ya jarum tadi. Nah, yang LKPD tadi sudah selesai semua dijawab? Sudah. Yakin sudah? Nanti dulu, coba cek dulu. Sudah sampai ke yang terakhir? Nah, silakan dikumpul per kelompok. Bapak, ini lampu kenapa gak ditumpul? Di atas dilipat. Gini kan? Ya. Gini kan ya, yang hasil rangkuman diginikan untuk kata kelompoknya. Oke, Bapak. Nah, jadi dari pertemuan kita kali ini itu dapat disimpulkan bahwa tekanan yang pertama, tekanan terjadi akibat adanya gaya dorong dibagi luas penampang. Jika luas penampang besar, tekanan kecil. Kebalikannya, jika tekanan kecil, luas penampangnya besar. Nah, bisa itu. Kemudian untuk hidrostatis ini tergantung dengan kedalaman. Ya, jadi tekanan hidrostatis itu tekanan di dalam zat cair dengan gaya tertentu, ya, dengan kedalaman tertentu. Ya, persamaannya seperti itu, dipengaruhi oleh massa jenis air, massa jenis zat cair, kemudian gravitasi dan kedalaman. Itu dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Sekali lagi, dari hasil percobaan tadi, kita akan mengadakan tes lagi. Mudah-mudahan kalian bisa menjawab untuk tes yang diberikan kali ini. Udah, yang apa silakan kumpulkan. Ada link yang dikirim di grup kelas, silakan buka. Itu namanya refleksi tentang diri Bapak yang sekarang ini. Kalian tuliskan situ semuanya dengan jawaban-jawaban singkat saja. Karena situ tidak diminta nama. Jadi isi saja. Jujur yang isinya ya. Ini tidak ada, makanya dibaca dulu deskripsinya. Tidak ada pengaruhnya ke nilai atau yang lainnya. Dari penampilan kelompok tadi, yang mana menurut kalian yang bagus penampilannya?
silakan nilai dari kelompok yang tidak tampil. Kelompok 2 yang sebelah situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok yang aktif bertanya, praktek. 3. Ya. Jadi gini, untuk kelompok 2 nanti kita kasih reward, itu ada tambah nilai untuk nilai kelompoknya. Kemudian untuk kelompok 3 yang rajin bertanya nanti juga akan ada reward. Ya. Jadi untuk kelompok 2 yang penampilannya bagus, kita kasih aplaus dulu. Ya. Kemudian satu lagi, nanti jika Bapak bilang nanti untuk kelompok 2, kalian bilangnya nanti, wih keren, nah gitu bilang nanti ya sama-sama ya. Ya, sekali lagi minta Bapak bilang gini, yang penampilan terbaik dalam hari ini adalah kelompok 2. Jadi kalian jawabnya, wih keren, sambil nunjuk kayak gitu sama orangnya. Oke, siap? Ya, jadi kelompok yang terbaik penampilan pada hari ini adalah kelompok 2. Oke, terima kasih. Jadi pertemuannya sampai di sini dulu. Nanti pertemuan selanjutnya tolong dibaca-baca dulu tentang hukum Archimedes. Jadi nanti akan dikasih tahu di grup kelengkapan yang akan dibawa untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja dari Bapak. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.